Hai Tiners, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Dian. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita bakalan ngebahas mengenai explanation text. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu explanation text adalah sebuah jenis teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Misalkan guru geografi menjelaskan kepada kita bagaimana proses terjadinya hujan. Maka, jika kita menuliskan dalam bentuk teks apa yang telah guru kita jelaskan mengenai proses terjadinya hujan, maka teks tersebut bisa disebut sebagai explanation text. Biasanya orang suka ketukar nih mengenai explanation text dengan prosedur text. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa explanation text dengan prosedur text itu mirip. Tapi, walaupun mereka mirip, bukan berarti mereka itu sama. Keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, kalau misalkan prosedur text ini, dia menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu. Sedangkan explanation text ini menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Misalkan, kalau prosedur teks itu judulnya itu cara membuat kue nastar. Itu adalah cara membuatnya kue nastar kan. Sedangkan explanation text ini judulnya itu salah satu contoh judulnya. Misalkan contohnya itu bagaimana gunung berapi bisa meletus. Nah, dari contohnya saja sudah berbeda kan. Jadi mulai sekarang bedain ya teman-teman antara explanation text dengan prosedur text. Supaya makin paham, kita langsung bahas aja yuk. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, definisi dari explanation text itu menjelaskan tentang terjadinya suatu proses. Selain itu, explanation text memiliki dua jenis jika dilihat berdasarkan proses penjelasannya. Yang pertama ada sequential explanation, yang kedua ada cause and effect explanation. Yang pertama, sequential explanation ini menjelaskan kejadian alam atau non-alam. Contohnya itu proses kehidupan manusia. Sedangkan yang satu lagi, cause and effect explanation itu menghubungkan sebab akibat dengan menjelaskan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Misalkan gunung meletus. Jadi dapat kita simpulkan explanation text ini dia menjelaskan fenomena-fenomena baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial dan budaya. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur dari explanation text. Yang pertama itu ada introduction. Introduction berarti adalah pengenalan. Jadi di sini biasanya itu disebutkan topik yang akan dibahas. Misalkan kita ingin menjelaskan bagaimana proses terjadinya gunung meletus, maka kita sebutkan di introduction, kita bakalan ngebahas itu. Kemudian yang kedua ada opening statement. Opening statement ini adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka yang nantinya di selanjutnya itu akan menjadi kalimat pembahasan, yaitu kalimat pembahasan tersebut yaitu termasuk ke explanation sequence. Jadi setelah kita membahas secara umum, kita membahasnya secara lebih rinci di explanation sequence. Dan biasanya di explanation sequence ini terdapat beberapa paragraf di dalamnya karena penjelasannya itu kan lebih rinci. Kemudian setelah kita menjelaskan atau ini bisa disebut sebagai body ataupun isi dari explanation text di explanation sequence ini. Dan yang keempat ada conclusion. Conclusion ini berarti penutup ataupun kesimpulan dari ketiga pembahasan yang sudah dibahas. Selanjutnya, yang kelima ada gambar visual dan ini sifatnya ini opsional, boleh disematkan atau tidak. Selanjutnya, di dalam explanation text terdapat ciri kebahasaan. Ada yang pertama itu fokus pada kelompok umum. Yang kedua, menggunakan kata penghubung, misalkan in general, rather, etc. Dan masih banyak lainnya. Kemudian, menggunakan action verbs ataupun kata kerja yang memiliki aksi ataupun tindakan. Contohnya itu breaks. Kemudian, menggunakan present tense ataupun tenses yang menjelaskan keadaan yang saat ini. Kita bisa menandakan sebuah teks itu menggunakan present tense, kita bisa lihat dari auxiliary verb-nya. Terdapat is, am, are, dan kita bisa juga lihat di kata kerjanya itu menggunakan kata kerja
Tipe yang pertama ataupun verb 1 yaitu breaks. Ini menggunakan S jika penggunaan S ini jika di belakangnya itu subjeknya itu he, she, it ataupun orang ketiga tunggal. Namun jika bukan he, she, it maka tidak perlu menggunakan S, penambahan S ataupun IS. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa teknis. Bahasa teknis itu berarti bahasa khusus. Misalkan kita ingin menjelaskan mengenai gempa bumi, pasti di dalam proses terjadinya gempa bumi itu memiliki istilah-istilah ataupun bahasa khusus yang mengarah ke gempa. Selanjutnya ada kata hubung seperti and, but, etc. Yang ketujuh, memberikan informasi detail untuk memperkaya makna. Semakin detail, maka makna yang ditujukan itu akan semakin kaya ataupun semakin bagus. Selanjutnya, menggunakan kalimat pasif ataupun passive voice. Jadi, ciri khas dari penggunaan kalimat pasif ini, misalkan kalimat aktif kan kita menggunakan awalan me ataupun ber. Sedangkan kalimat pasif, dia di dalam bahasa Indonesia itu diawali dengan di, da, ataupun ter. Jadi, rumusnya itu sederhana. Rumusnya ada S ataupun subjek, kemudian ada be ataupun auxiliary verb, yang is, am, are, etc. Selanjutnya ada past participle ataupun verb 3. Dan yang terakhir ada be agent. Jadi subjek tambah be tambah verb 3 ataupun past participle dan be agent. Be agent ini maksudnya pelaku dari tindakan. Jadi diulangi lagi, perbedaan kalimat pasif dengan aktif itu, kalau misalkan kalimat aktif, dia menggunakan awalan me ataupun ber. Sedangkan kalimat pasif menggunakan awalan di ataupun ter. Contoh sederhananya. Misalkan saya memasak nasi goreng. Itu adalah kalimat aktifnya. Sedangkan kalimat pasif, nasi goreng dimasak oleh saya. Jadi, yang pertama itu kalimat aktif memasak menggunakan awalan me, dan yang kedua adalah dimasak menggunakan awalan di. Itu contoh sederhananya jika kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas satu contoh dari explanation text, dan aku juga bakalan menganalisis mana aja yang terdapat di explanation text itu, yang mana yang terdapat present tense, mana yang terdapat passive voice, mana yang terdapat action verb, dan sebagainya. Tadi kita udah ngebahas apa itu explanation text dan bagaimana penulisan ciri kebahasaan dari explanation text. Nah, sekarang kita bakalan langsung ngelihat contohnya, contoh dari explanation text, dan kita bakal menganalisis apakah saja, bagian mana saja yang termasuk dari struktur explanation text, dan mana yang termasuk passive voice, dan mana yang termasuk present tense. Supaya makin paham, jadi kita langsung aja ngelihat bagaimana contohnya dan bagaimana penganalisisannya. Nah, di sini ada contoh dari explanation text, yaitu yang berjudul How Volcanoes Are Formed. Jadi ini ada salah satu contoh dari explanation text yang berupa fenomena alam, yaitu How Volcanoes Are Formed. Bagaimana gunung berapi itu terbentuk. Nah, diawali dengan Have you ever wondered how volcanoes are formed? Ini adalah bagian kalimat awal yang merupakan struktur dari introduction ataupun pembukaan. Dan ini di dalamnya terdapat topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kemudian dilanjutkan dengan struktur opening statement. Ada opening statement ataupun kalimat pembuka. Jadi yang tadi ini kan introduction, pengenalan, dan ini adalah kalimat pembukanya. Sini dijelaskan volcano ataupun gunung berapi itu apa. Dan kemudian di paragraf yang ketiga ada explanation sequence. Yang pertama, tadi kan aku udah bilang kalau explanation sequence itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Dan di sini ada explanation sequence 1. Ini adalah penjelasan bagaimana gunung berapi itu terbentuk. Dan di sini ada explanation sequence 2. Dan ini lanjutan dari paragraf yang sebelumnya. Dijelaskan lebih detail lagi bagaimana prosesnya. Kemudian yang di akhir ada in fact
The mountains we see today are nothing but bla bla bla. Ini adalah conclusion ataupun kesimpulan dari penjelasan di atasnya. Nah, sekarang saatnya kita menganalisis mana yang termasuk present tense, mana yang termasuk technical terms, dan mana yang termasuk passive voice, mana yang termasuk action verb, dan mana yang termasuk conjunction. Jadi di sini aku udah lingkarin dan tandain ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama, di sini aku melingkarin kata is. Jadi ini nomor 1 berarti present tense. Jadi tadi kan udah dijelaskan bahwa explanation text ini menggunakan present tense. Nah, ini bisa dilihat dari sini bahwa ini menggunakan present tense, menggunakan verb auxiliary ataupun auxiliary verb yaitu is. Selanjutnya, di sini ada magma dan ini volcanic. Ini merupakan, di sini aku tulisan nomor 2, yaitu ini termasuk dengan technical terms ataupun kata khusus dari explanation text ini. Karena ini kan membahas mengenai gunung berapi. Jadi pasti terdapat kata-kata khusus ataupun kata-kata spesifik yang akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada are formed. Volcanoes are formed. Ini are ini merupakan be yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian are formed. Are formed berarti be ditambah verb 3 ini termasuk ke dalam passive voice. Ini yang ketiga ada passive voice. Dan kemudian yang keempat ada builds. Builds ini termasuk ke dalam action verbs ataupun kata kerja yang memiliki aksi. Build ini kan artinya kan membangun. Selanjutnya ada and. Sini yang terakhir ada and. And ini merupakan conjunction ataupun kata hubung. Nah, itu tadi penjelasan mengenai explanation text dan kita telah menganalisis satu contoh dari explanation text. Bagaimana teman-teman? Udah paham kan? Semoga penjelasan hari ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman dan membuat teman-teman itu makin paham mengenai apa itu explanation text dan bagaimana cara menulisnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, karena setiap harinya kita bakalan ada video-video terbaru mengenai pembelajaran bahasa Inggris. And see ya!